Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara, pemuda-pemudi Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC MSOS. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC MSOS. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bertahmid. Dari lubuk hati yang paling dalam, kita puji Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita puji Allah dan kita bersyukur karena semua kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang kita tidak minta kepada Allah, Allah juga berikan. Ada nikmat yang kita minta kepada Allah, Allah berikan berlebih dari apa yang kita minta. Inilah kasih sayang Allah, inilah kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika kita jauh dari Allah, Allah pun terkadang tetap terus mencurahkan nikmat yang tiada terbilang kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dijaga oleh Allah. Allah berikan kita kesehatan, semoga kita selalu sehat-sehat. Allah berikan kepada kita harta, semoga harta kita dijaga dan harta ini bertambah. Allah berikan kepada kita nikmat waktu, kita berharap waktu yang Allah berikan bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik, untuk mentaati Allah, untuk menolong sesama. Salawat dan salam berdoa kita kepada Allah, semoga tercurah selalu kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berusaha meneladani beliau, mengikuti setiap yang beliau ajarkan, kita berharap di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu kita bermohon kepada Allah, sebagaimana siang hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di surga, disaksikan oleh para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
diriwayatkan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui, seorang Arab yang datang dari pedalaman. Ketika membeli kuda itu hanya ada Nabi dan si Arab Badui. Kebetulan ketika akan membayar, Nabi baru teringat beliau sedang tidak membawa uang. Maka Nabi katakan kepada si Arab Badui, ikuti saya ke rumah, bawa kudanya ke rumah saya, nanti uangnya saya bayar ketika sampai di rumah. Nabi berjalan agak di depan, si Arab Badui berjalan pelan, agak sedikit tertinggal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan dari pasar menuju rumah Nabi, orang-orang melihat kuda yang dibawa oleh Arab Badui ini bagus, dan mereka tidak tahu kalau kuda ini sebelumnya sudah dibeli oleh Nabi. Mereka menawar kepada si Arab Badui, menanyakan harga. Si Arab Badui pun menyebutkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan Nabi. Maka kemudian si Arab Badui ini memanggil Nabi. Wahai Muhammad, katanya, jika engkau tetap ingin membeli kuda ini, engkau harus membayar dengan harga terbaru, lebih tinggi daripada harga tadi. Harganya ada harga yang baru. Jika engkau tidak mau bayar dengan harga baru, kuda ini saya jual kepada orang lain. Apa kata Nabi kepada si Arab Badui? Bukankah tadi kita sudah sepakat dengan harganya? Saya sudah beli dari engkau. Apa kata si Arab Badui? Demi Allah, tadi saya belum menjualnya kepada engkau. Nabi kaget. Bukankah tadi kita sudah sepakat? Melihat perdebatan atau pertengkaran Nabi dengan Arab Badui ini, orang datang ramai, berkerumun. Kemudian si Arab Badui bertanya, jika memang engkau sudah membelinya dari saya, harganya sudah disepakati, tolong engkau hadirkan siapa yang menjadi saksi. Padahal tadi tidak ada saksi. Jual beli hanya antara Nabi dan si Arab Badui. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi, nama beliau Khuzaimah bin Sabit. Beliau berdiri ke depan. Saya menjadi saksi bahwa Rasul telah membeli kuda itu dari engkau. Nabi pun kaget. Karena tidak ada tadi yang menyaksikan, tidak ada yang melihat. Nabi panggil Khuzaimah. Wahai Khuzaimah, kata Nabi, atas dasar apa engkau bersaksi saya sudah beli kuda ini dari si Arab Badui? Coba kita perhatikan. Apa jawaban dari Khuzaimah bin Sabit? Alasannya, wahai Nabi, dasarnya wahai Nabi, saya telah mempercayai engkau. Saya percaya, saya beriman engkau adalah seorang utusan Allah. Apakah logis? Saya percaya kepada engkau tentang berita yang engkau bawa dari langit, kemudian saya meragukan engkau tentang apa yang engkau kerjakan di dunia. Enggak logis, wahai Nabi. Saya beriman kepada engkau, saya percaya juga engkau pasti sudah beli, katanya. Beliau tidak menyaksikan. Mendengar ucapan Khuzaimah itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Persaksian Khuzaimah yang satu orang setara dengan persaksian dua orang. Ini pujian Nabi, karena keimanannya yang luar biasa. Yakin Nabi nggak bohong. Yakin apa yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan kejujuran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan, ditulis. Di zaman Nabi, Al-Quran tersebar di pelepah kurma, tersebar di batu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan. Yang menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran namanya Zaid bin Sabit, sahabat yang juga jago dalam masalah Al-Quran. Zaid bin Sabit punya satu syarat agar Al-Quran itu ditulis. Beliau tidak akan menulis Al-Quran sebelum ada dua orang saksi yang benar-benar mendengar ayat ini langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syaratnya. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar, panitianya Zaid bin Sabit, beliau tidak akan tulis kecuali ada dua orang yang bersaksi, saya benar-benar dengar ayat ini dari mulut Nabi. Namun ketika beliau akan menuliskan surat Al-Ahzab, ada salah satu ayat dari surat Al-Ahzab, ayat yang ke-23, beliau lupa.
Maka beliau mencari orang yang mendengar langsung dari Nabi. Maka datanglah Khuzaimah bin Sabit. Kata beliau, saya mendengarnya dari Nabi. Hanya satu orang. Saya mendengarnya dari Nabi. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang yang selalu menjaga dan menepati janji, baik ketika hidup dan janji itu dijaga sampai meninggal dunia. Itu ayatnya. Yang mendengarnya cuma satu orang, Khuzaimah bin Sabit. Tapi tetap ditulis oleh Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Persaksian dari seorang Khuzaimah sama dengan persaksian dua orang katanya. Meskipun hanya satu orang yang mendengar, tapi nilai Khuzaimah sama dengan dua orang. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Yang pertama, Nabi SAW ketika berinteraksi dalam hal muamalah, jual beli atau berhubungan dengan harta, beliau itu berinteraksi secara sederhana. Tadi tidak ada saksi, tidak ada tulis menulis. Kenapa demikian? Nabi ingin mengajarkan kepada kita umat Islam bahwa peradaban Islam itu dibangun tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi lebih daripada itu, peradaban Islam akan tegak jika setiap pribadi muslim punya integritas personal. Jadi ada orang yang mereka mau mengerjakan sesuatu, taat sesuatu karena takut hukum. Islam tidak ingin seperti itu. Yang diinginkan oleh Islam, kita tidak melanggar aturan, kita taati aturan, itu karena kita merasa ini perintah dari Allah. Kita kasih contoh yang sangat sederhana. Ada seseorang yang dia meminjam uang kepada temannya 100 juta. Temannya minta agar pinjam meminjam ini ditulis. Ada saksi, ditulis. Dia misalnya berjanji akan melunasi di akhir 2026. Ternyata tiba-tiba di pertengahan 2026 yang meminjamkan ini meninggal dunia. Tetapi dia tetap bertekad untuk bayar. Kenapa demikian? Karena surat pinjam meminjam tadi sudah ada di ahli waris, ada keluarga. Dia takut kalau nggak bayar nanti dituntut. Akhirnya dia bayar. Cek kita bandingkan, satu orang lagi. Sama-sama meminjam uang kepada temannya 100 juta. Tidak ada saksi. Hanya mereka berdua. Orang tidak ada melihat, tidak ada tertulis. Berjanji akan dilunasi di akhir 2026. Di pertengahan 2026 yang meminjamkan meninggal dunia. Karena dia punya integritas personal, meskipun tidak ada surat hutang piutang, tidak ada yang menjadi saksi, dia merasa diawasi oleh Allah, tetap ketika tiba waktu pelunasan, dia bayar. Hal itu yang diinginkan oleh Islam. Nabi mengajarkan seperti itu. Peradaban tidak dibangun karena seseorang takut dihukum. Tetapi peradaban akan tegak ketika masing-masing individu punya integritas personal. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ternyata kerusakan moral itu bermula ketika seseorang lebih mementingkan materi daripada menjaga amanah. Kita coba lihat, si Arab Badui tadi, dia mengingkari kesepakatan dengan Nabi bukan karena dia lupa. Mustahil dia lupa. Dia baru saja berjanji, oke, akad dengan Nabi. Baru beberapa langkah dia ingkari. Bukan karena dia lupa. Karena dia lebih mementingkan materi daripada amanah. Ini yang membuat moral rusak. Orang lebih mementingkan mendapatkan cuan daripada menjaga janji. Banyak orang seperti itu. Mengejar untung, lupa dengan ucapan. Mengejar materi, tidak mengindahkan akhlak. Ini banyak terjadi. Terkait mencari uang, mencari cuan ini satu hal juga yang harus diingat. Setiap orang yang mencari duit, baik duit itu halal atau haram, duit itu pasti akan habis. Duit halal akan habis. Duit haram akan habis. Sama-sama akan habis. Tapi yang paling perlu diingat adalah soal keberkahan. Sebahagian orang berpikir mereka itu hebat, mereka cerdas ketika bisa mendapatkan uang dengan cara apapun meskipun dengan cara curang. Pola pikir yang sangat salah. Merasa hebat, merasa cerdas, bisa mendapatkan duit dengan cara curang. Tapi harus ingat, uang yang didapatkan baik dengan cara halal atau cara haram, uang ini akan habis.
Yang halal saja habis, apalagi yang haram. Yang lebih harus diingat adalah soal keberkahan. Uang atau harta itu bukan soal banyaknya. Banyak orang yang hartanya berlimpah tetapi didapatkan dengan cara yang tidak benar, rumah tangganya hancur. Hubungan suami istri nggak harmonis, padahal rumah mewah, harta banyak. Banyak orang yang hartanya banyak, hartanya berlimpah, tetapi anaknya bermasalah. Karena harta tadi tidak penuh dengan keberkahan. Itu yang harus diingat, bukan banyaknya harta, tapi keberkahan yang didapatkan dari harta. Dan yang paling penting diingat soal harta ini adalah akan ada kematian, akan ada akhirat, akan ada hisab. Harta yang kita dapatkan nanti akan dihisab oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian di akhirat nanti semua kalian akan ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan. Bahkan yang lebih parah ada soal harta. Harta akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan dan dikemanakan harta? Bagaimana cara pemanfaatan harta? Yang lain-lain cuma ditanya satu oleh Allah. Waktu digunakan untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, badan digunakan untuk apa. Ketika tiba soal harta, Allah bertanya, cara mendapatkan harta bagaimana? Cara menggunakan harta bagaimana? Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, dari kisah Khuzaimah tadi, mari kita sama-sama ingat, Nabi mengingatkan kita bersama, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah sama saja dia tidak beriman. Dunia boleh berubah, sistem boleh berubah, tetapi satu hal yang tidak akan berubah, amanah adalah mahkotanya orang-orang yang beriman. Maka sebagai seorang muslim kita sama-sama mengingatkan kepada kawan-kawan para pedagang, bersikap jujurlah. Kepada kawan-kawan yang diamanahi jabatan, amanahlah. Kepada kawan-kawan yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kita berharap Allah menjadikan kita orang-orang yang ucapannya bisa dipercaya, orang-orang yang hartanya penuh dengan keberkahan, orang-orang yang kehidupannya Allah naungi dengan kebahagiaan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.